Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin khitami jami'il anbiya wa 'ala alihi wa ashabihi alladhina fadhu fadl hidayah wa 'ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa man ihtada. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil liqa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim. Hadirin hadirat majelis Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Dan marilah pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik untuk kita amalkan dan mana yang buruk untuk kita tinggalkan. Semoga semua amal ibadah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini dengan tujuan yang sama, yaitu melaksanakan sholat fardu Jumat. Mudah-mudahan jerih payah hadirin sekalian menuju ke masjid ini mendapat balasan dari Allah
sebagai salah satu ibadah yang nanti akan menjadi penolong di hari kemudian nanti. Amin. Allahumma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cuplikan ayat Al-Quran yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Mu. Sebagian para ulama ahli tafsir menafsirkan illa liya'budun itu dengan pengertian adalah kecuali beribadah kepada-Mu. Ada lagi sebagian ulama tafsir memahaminya dengan makna illa liya'budun itu adalah kecuali mengenal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua pengertian ini sebenarnya tidaklah bertentangan. Untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila kita telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ini akan membuat kita senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan mengenal Allah kita istiqomah beribadah? Di dalam pelajaran tauhid kita sama-sama mempelajari adanya sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui, yang wajib bagi Allah, dan ada pula sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Di dalam pelajaran tauhid, dalam masalah Asmaul Husna, kita juga mempelajari bagaimana Allah itu memiliki asma-asma yang indah, yang asma-asma itu juga merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mengenali Allah, bahwa kita tahu Allah itu maha melihat, Sami'un, maha mendengar, Basirun, maha melihat, Kalamun, maha berkata-kata, maka kita tentunya apabila kita menyadari Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, maka di tempat yang tidak ada manusia menyaksikan kita, di tempat yang kita hanya sendirian, kita pun tidak akan sanggup untuk berbuat maksiat. Kita pun tidak akan sanggup untuk meninggalkan kefarduan kita. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, di mana kita itu harus ada di dalam diri kita muraqabah. Artinya kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga taruhlah godaan untuk berbuat maksiat itu begitu besar, dan keuntungan duniawi yang dijanjikan juga begitu besar, dan tidak ada satu orang pun yang menyaksikan. Bila kita yakin Allah itu maha melihat, kita yakin Allah Ta'ala itu maha memperhatikan, maka kita tidak akan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan itu. Satu contoh misalnya, kita di dalam perjalanan tanpa sengaja habis sholat subuh lalu keliling-keliling dengan naik motor umpama atau naik mobil. Di jalan kita melihat suatu kantongan plastik yang mencurigakan. Mencurigakan ini lebih kepada kecenderungan positif, bukan kepada kecenderungan negatif. Karena dari transparan kantong plastik terlihat di situ adanya lembaran-lembaran merah. Kita pun berhenti. Ternyata di situ kita temui begitu banyak lembaran-lembaran ratusan ribu yang mungkin nilainya puluhan juta atau mungkin bahkan ratusan juta. Nah, di saat ini tentu tergerak di
kita karena tidak ada melihat untuk memanfaatkan uang ini karena jumlahnya begitu besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita menolak kemaksiatan, menolak barang haram ketika jumlahnya kecil, ini wajar. Kita menolak uang yang nilainya hanya 100.000, ini wajar. Kadar iman seperti apapun akan sanggup melakukannya. Tetapi kalau melihat uang ratusan juta, ini luar biasa. Iman kita benar-benar diuji untuk tidak memanfaatkan itu, karena kita tahu itu adalah barang milik orang lain. Lalu bagaimana solusinya? Syariat kita mengajarkan apabila kita menemukan barang, maka barang itu hendaklah kita umumkan. Kita umumkan. Ketika kita menemukan uang ratusan juta, tidak ada kartu identitas di situ, maka kita sebarkan di media sosial misalnya, atau di masjid-masjid, diumumkan. Tentu saja dalam mengumumkan ini ada hal-hal yang tidak perlu kita jelaskan semua. Kenapa? Supaya orang yang datang tadi kita tahu ini benar-benar pemilik. Kalau kita jelaskan semua, nanti semua orang akan mengaku itu adalah miliknya. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata setelah diumumkan tidak ada satu orang pun yang datang mengaku itu miliknya? Ajaran syariat kita mengajarkan uang tersebut kita simpan di tempat yang aman selama 100 tahun. Kenapa? Siapa tahu dalam kurun waktu beberapa hari berikutnya atau beberapa minggu atau beberapa bulan ada orang yang mengaku sebagai pemiliknya. Namun ketika setahun tidak ada yang mengaku, maka barulah uang tadi berhak untuk kita gunakan. Ini menurut aturan syariat. Dan ini kadang-kadang hal semacam ini sering kita sepelekan. Jadi demikianlah Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Pengertian beribadah di sini juga termasuk kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang disampaikan. Mudah-mudahan disertai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoinya, sehingga kita selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan juga istiqomah dalam menghindari menjauhi segala larangannya. Amin Allahumma. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.